Kalahkan Filipina, Thailand dibantu wasit untuk masuk ke final. Mau Matheus Cunha, MU harus bayar segini. Marcelino Ferdinand masuk 6 pemain muda Asia yang patut disorot versi FIFA. AC Milan tunjuk Sergio Conceição. Awas MU, ancaman degradasi itu nyata. Oke guys, kali ini MRF Football akan menyajikan berita tentang dunia sepak bola. Jika kalian setuju, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, langsung saja ke beritanya. Chelsea dipaksa bertekuk lutut oleh Ipswich Town di laga pekan ke-19 Liga Inggris 2024-2025 di Portman Road. Pertandingan ini berlangsung dengan seru. Ipswich Town bisa memberikan perlawanan yang hebat melawan Chelsea. Gol-gol Ipswich Town dicetak oleh Liam Delap dan Omari Hutchinson. Hasil ini membuat mereka mengemas 15 poin dari 19 laga. Namun Ipswich Town kini masih ada di posisi ke-18 klasemen sementara Liga Inggris. Sedangkan Chelsea tertahan di peringkat keempat dengan raihan 35 poin dari 19 laga. Manchester United menyerah 0-2 dari Newcastle United di laga pekan ke-19 Premier League 2024-2025 di Stadion Old Trafford. Selasa 31 Desember 2024 ini hari waktu Indonesia Barat, Manchester United tampil ambyar di babak pertama. Namun setelah mengganti taktik di tengah permainan, performa mereka membaik meski kesulitan menciptakan peluang di pertahanan Newcastle. Gol-gol Newcastle dicetak Alexander Isak dan Joy Linton. Newcastle kini mengemas 32 poin dari 19 laga. The Magpies naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Sedangkan Manchester United di posisi ke-14 dengan raihan 22 poin. Timnas Thailand dibantu wasit untuk menyingkirkan Filipina dan lolos final Piala AFF 2024. Skuad Gajah Perang memasuki ke lapangan dengan ambisi memenangkan pertandingan via selisih 2 gol. Sebab di leg pertama semifinal Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di markas Filipina, Thailand kalah 1-2. Di leg kedua ini Thailand akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Gol-gol Thailand dicetak oleh Charamsatet Same di menit ke-37, Gustafsson menit 54, dan Moe Anta pada menit 116. Sedangkan gol Filipina dicetak oleh Christensen di menit 84. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Penyerang incaran mereka Matheus Cunha dilaporkan punya mahar transfer yang cukup mahal. Striker Wolverhampton Matheus Cunha dilaporkan jadi top target Manchester United di musim dingin ini. Namun setan merah dilaporkan bakal sulit untuk mendatangkannya. Menurut laporan Picajes, Wolverhampton sama sekali tidak berencana untuk melepas Cunha di musim dingin nanti. Ini disebabkan sang striker punya peran yang krusial di tim mereka. Apalagi pelatih baru mereka Victor Ferreira sangat mengandalkan di lini serang Wolverhampton. Itulah mengapa mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankan sang pemain di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, salah satu cara untuk mempertahankan sang striker adalah membandrolnya dengan harga yang mahal. Wolverhampton dikabarkan mematok sang striker di angka 70 juta pound sterling. Mereka yakin bahwa harga ini tidak terjangkau oleh MU. Pasalnya dana transfer MU di musim dingin ini sangat terbatas. Jadi jika mereka tidak menjual pemain mereka, maka mereka tidak bisa menebus mahar Matheus Cunha. Menurut laporan yang berada di Inggris, Cunha sendiri tidak keberatan untuk pindah ke Manchester United. Ia menunggu setan merah untuk menebusnya dari Wolverhampton di tahun 2025 nanti. Ada rumor menarik seputar masa depan Harry Maguire. Leicester City dilaporkan berminat untuk merekrut bek milik Manchester United tersebut. Menurut laporan Football Insider, Ruud van Nistelrooy saat ini membutuhkan tambahan tenaga di lini pertahanan timnya.
Ruud van Nistelrooy menilai Maguire bisa menjadi penolong untuk timnya. Menurut laporan tersebut, Ruud van Nistelrooy sudah mulai mendekati Maguire baru-baru ini. Ia pribadi mengajak sang bek untuk kembali ke Leicester City. Ia menjanjikan posisi utama untuk bek 31 tahun tersebut. Ruud van Nistelrooy berharap bahwa tawarannya ini membuat Maguire tertarik untuk sekali lagi membela The Foxes. Manchester United kembali menelan kekalahan di Liga Inggris. Ada sebuah ancaman serius dan nyata untuk degradasi buat setan merah. Dengan tren saat ini, MU perlu benar-benar mulai mewaspadai dengan ancaman turun divisi. Apalagi ada sebuah catatan yang cukup menyeramkan untuk tim penghuni urutan 14 di pergantian tahun. Ancaman degradasi akan semakin terasa nyata jika MU tidak berhasil mendapatkan momentum di awal 2025. Sekedar informasi, mereka akan memulai tahun dengan bertandang ke markas Liverpool di Liga Inggris, disusul melawan ke Arsenal di Piala FA. Hasil buruk di dua laga itu berpotensi menghadirkan nuansa suram lagi ke MU. Belum lagi mereka harus mulai membagi fokus ke Liga Eropa dengan bermain 7 kali dalam 27 hari. Mantan pemain timnas Italia Fabio Cannavaro ditunjuk menjadi pelatih klub Liga Kroasia Dinamo Zagreb. Cannavaro akan diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih baru Dinamo Zagreb pada 3 Januari mendatang. Dinamo Zagreb mendatangkan Fabio Cannavaro untuk menjadi pelatih baru karena terpukau dengan kesuksesan pria Italia itu saat melatih klub-klub Liga Cina. Sebelumnya, Dinamo Zagreb telah memecat pelatih Nenad Bjelica akibat rentetan hasil buruk, yakni hanya meraih 4 kemenangan dari 11 pertandingan Liga Kroasia yang telah dimainkan. Arsenal harus menghadapi kenyataan pahit setelah winger andalan mereka Bukayo Saka. Mau tidak mau, Mikel Arteta harus berputar otak untuk mencari solusi mengatasi absennya salah satu pemain terpenting mereka. Kehilangan Saka jelas menjadi tantangan besar bagi Arsenal. Saka adalah salah satu pemain paling konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Arsenal sangat membutuhkan kontribusinya dalam upaya merebut gelar juara. Dalam wawancara terbaru, pakar Arsenal Adrian Clarke menyebut nama Mohamed Kudus dari West Ham United sebagai pengganti potensial untuk Saka. Clarke juga memuji kemampuan Kudus sebagai pemain yang lincah dan mampu membawa bola dengan luar biasa. Namun ia mempertanyakan apakah Arsenal berani menguji tekad West Ham United dengan tawaran transfer pada bursa transfer Januari mendatang. Manchester United tengah menghadapi kendala dalam negosiasi kontrak baru dengan dua bintang muda mereka, Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo. Garnacho dan Mainoo adalah dua pemain terakhir yang mencuat dari Akademi MU di tengah masa transisi beberapa tahun terakhir. Keduanya juga terbukti bisa bertahan di level senior, bermain cukup baik. Setelah menandatangani kontrak baru pada musim panas 2023, Garnacho kini menerima gaji 50.000 pound sterling per minggu. Namun angka ini jauh di bawah pemain-pemain senior seperti Casemiro dengan menerima 375.000 pound sterling dan Bruno Fernandes 325.000 pound sterling. Di sisi lain, Kobbie Mainoo yang baru menembus tim utama musim lalu memiliki kontrak yang berlaku hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Pemain berusia 19 tahun itu saat ini menerima 20.000 pound sterling per minggu, jumlah yang disepakati sebelum ia mulai menjadi bagian penting dari skuad utama. Kondisi ini diperburuk dengan kebijakan pemangkasan anggaran oleh Sir Jim Ratcliffe, salah satu pemilik klub. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan MU tetap mematuhi aturan Profit and Sustainability atau PSR yang ditetapkan Premier League. Selain menghadapi isu kontrak pemain muda, MU juga tengah mencari pemain baru untuk mengisi beberapa posisi kunci. Laporan menyebutkan bahwa klub sedang membidik seorang striker, gelandang, dan penjaga gawang sebagai langkah strategis di bursa transfer mendatang. Sementara di sisi lain, mereka harus mempertahankan bakat muda seperti Garnacho dan Kobbie Mainoo agar tidak hengkang ke klub lain. FIFA merilis daftar pemain muda Asia yang patut disorot pada tahun 2025. Ada nama salah satu bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Tahun 2024 dinilai FIFA melahirkan bintang-bintang muda Asia. Para pemain tersebut bersinar dalam gelaran Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026.
6 pemain muda Asia jadi sorotan FIFA di laman resminya. Ke-6 pemain tersebut antara lain Muhammad Abu Al-Nadi dari Yordania, Abosek Faizulaev dari Uzbekistan, Marcelino Ferdinand dari Indonesia, Ali Jassim dari Irak, Marcus Meloni dari Uni Emirat Arab, dan Seol Yongwo dari Korea Selatan. Masuknya nama Marcelino Ferdinand tentu jadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu memang jadi pilar penting Garuda di Piala Asia 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sedang memantau pemain Ipswich Town. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk memboyong Liam Delap ke tim mereka. Menurut laporan dari Talksport, Ruben Amorim kesemsem berat dengan aksi Delap bersama Ipswich Town. Liam Delap jadi andalan Kieran McKenna di lini serang Ipswich Town karena performanya yang tajam. Amorim dikabarkan sangat terkesan dengan penampilan sang pemuda. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini masih belum bergerak untuk mengamankan jasa sang pemain. Mereka dikabarkan masih fokus untuk mengamati sang pemain secara intens. Mereka berencana untuk memantau sang striker hingga akhir musim 2024-2025. Hasil pemantauan ini akan dijadikan pertimbangan bagi Setan Merah apakah mereka akan memboyong sang pemain atau tidak di tahun 2025 nanti. Penjaga gawang Liverpool Alisson Becker menyerukan kepada rekan-rekannya untuk menciptakan sejarah baru dalam upaya mereka merebut gelar Premier League di musim pertama bersama manajer Arne Slot. Alisson adalah bagian dari skuad Liverpool yang menjuarai Premier League di musim 2019-2020 di bawah Jurgen Klopp, mengakhiri penantian 30 tahun klub untuk meraih mahkota Liga. Pemain asal Brazil itu menekankan pentingnya komitmen dari seluruh tim untuk meraih sukses, serupa dengan semangat yang mereka ditunjukkan musim keemasan bersama Jurgen Klopp. Mengenai perbedaan gaya permainan, Alisson Becker mengakui bahwa tim saat ini memiliki pendekatan yang lebih fokus pada penguasaan bola dibandingkan era Jurgen Klopp. Dengan skuad yang penuh kualitas dan pendekatan baru dari Arne Slot, Alisson optimistis Liverpool memiliki semua yang dibutuhkan untuk menciptakan sejarah baru. Pertanyaannya kini, mampukah The Reds mempertahankan konsistensi mereka hingga akhir musim? Raksasa Serie A AC Milan resmi mengumumkan penunjukan Sergio Conceição sebagai pengganti Paulo Fonseca. AC Milan mengumumkan pergantian pelatih itu pada hari Senin 30 Desember 2024. Rossoneri mengangkat Fonseca pada awal musim 2024-2025 ini. Ia menggantikan Stefano Pioli. Penunjukan Fonseca sejak awal sudah disambut skeptis oleh fans Milan. Fans Milan pun terbukti benar. Fonseca gagal membuat Milan tampil sesuai ekspektasi. Beberapa jam usai memecat Paulo Fonseca, AC Milan mengumumkan bahwa mereka sudah mendapatkan pelatih baru. Mereka menunjuk Sergio Conceição sebagai pelatih barunya. Conceição dikontrak sampai 2 tahun ke depan. Ia sebelumnya melatih raksasa Portugal yakni FC Porto. Chelsea berencana untuk melampingkan skuad mereka pada bursa transfer Januari mendatang. Manajer Enzo Maresca ingin mengurangi jumlah pemain dalam skuadnya setelah periode perubahan besar pada musim panas lalu. Menurut laporan dari BBC Sport, setidaknya ada 5 pemain yang akan dilepas baik secara permanen maupun melalui pinjaman. Ben Chilwell menjadi nama teratas dalam daftar jual tersebut. Maresca menilai bek kiri ini tidak cocok dengan gaya bermain yang diusungnya. Chilwell dipandang surplus dalam skuad. Selain Chilwell, nama Karmil Chukwuemeka juga muncul. Chelsea memasang klausul pelepasan sebesar 40 juta pound sterling untuk pemain berusia 19 tahun ini. Jika tidak ada klub yang bersedia menebus klausul tersebut, opsi peminjaman menjadi alternatif. Liverpool bisa membalas dendam pada Real Madrid jika Trent Alexander-Arnold bergabung dengan juara La Liga.
Jika Real Madrid berhasil meyakinkan pemain 26 tahun itu untuk pindah, itu akan menjadi pukulan telak bagi Liverpool. Namun menurut laporan dari tim Talk, Liverpool mungkin punya rencana untuk menanggapi dan merekrut target Madrid lainnya. Los Blancos dikabarkan juga tengah mendekati bintang Bayern Munchen Alphonso Davies, tetapi Liverpool diyakini sedang mempersiapkan tawaran tandingan. Kepindahan Davies akan menjadi permainan terbaru dalam pertikaian antara kedua klub, dengan The Reds ingin memperkuat kedua posisi bek sayap mereka, apalagi jika Alexander Arnold benar-benar pergi. Erling Haaland mencatatkan namanya dalam papan skor 2-0 Manchester City atas Leicester City akhir pekan lalu. Kemenangan ini tampak sangat berharga bagi Josep Guardiola dan skuadnya. Erling Haaland mengakhiri puasa gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ia menyambut kesempatan untuk beristirahat selama 6 hari sebelum pertandingan berikutnya melawan West Ham United. Striker asal Norwegia itu juga menekankan pentingnya menjaga semangat positif dan tetap fokus pada tujuan tim untuk kembali tampil konsisten di sisa musim ini. Kemenangan atas Leicester menjadi momen bersejarah bagi Pep Guardiola yang telah memimpin Manchester City dalam 500 pertandingan. Meski mengakui performa timnya dalam 13-14 laga terakhir tidak optimal, Guardiola tetap bangga atas pencapaian timnya selama masa jabatannya. Media asal Italia Gazzetta dello Sport mengungkapkan apa alasan AC Milan lebih memilih Sergio Conceição sebagai pengganti Paulo Fonseca. Lalu apa yang membuat Milan memilih ex pemain Inter Milan itu? Gazzetta menyebut Fonseca dan Conceição sebenarnya sama-sama punya karakter yang kuat. Selain itu, Gazzetta dello Sport juga menyoroti mental juara yang dimiliki oleh Sergio Conceição. Selama di FC Porto, ia memang berhasil meraih sejumlah gelar juara. Conceição juga meraih 8 gelar juara lainnya dari 3 kompetisi berbeda di Portugal. Total di Porto, ia memenangkan 11 gelar juara dan itu membuatnya sebagai pelatih dengan raihan trofi terbanyak dalam sejarah klub tersebut. Ada gosip menarik datang dari Manchester United. Setan merah berpotensi kehilangan Luke Shaw di tahun 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, Luke Shaw saat ini menjadi incaran Napoli. Pelatih Napoli, Antonio Conte, dilaporkan sangat tertarik kepada Luke Shaw. Antonio Conte yakin Luke Shaw bakal memberikan dampak yang besar bagi untuk Napoli. Jadi ia berminat untuk mengangkutnya. Menurut laporan dari tim Talk, Antonio Conte ingin agar Luke Shaw segera bergabung dengan Napoli. Sang pelatih meminta manajemen Napoli untuk membuka pembicaraan dengan manajemen MU. Ia ingin Luke Shaw bisa bergabung dengan Napoli di Januari 2025 nanti. Saat ini pihak Napoli sedang mempersiapkan tawaran tersebut dan mereka dilaporkan akan segera mengusahakan sang bek bergabung dengan tim mereka.